Oke, kita lanjut ngobrol soal Karl Marx. Kali ini yang akan kita bicarakan adalah asumsi dasar dari teori-teori Karl Marx. Yang pertama, Marx beranggapan bahwa kehidupan sosial itu pada dasarnya merupakan arena konflik di antara dan di dalam kelompok-kelompok yang bertentangan satu sama lain. Nah, ini salah satu perbedaan mendasar antara perspektif konflik dengan perspektif fungsional. Kalau perspektif fungsional melihat bahwa masyarakat ini seperti organisme makhluk hidup, seperti tubuh di mana satu komponen dengan komponen yang lain itu saling bekerja sama satu sama lain, membentuk sebuah hubungan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan, saling fungsional satu sama lain. Nah, sementara perspektif konflik, termasuk perspektif konfliknya Marx, justru berasumsi berbeda. Sebaliknya, justru menurut Marx itu komponen-komponen yang ada di dalam masyarakat, kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat itu pada hakikatnya sebetulnya saling bertentangan satu sama lain. Dan itu inti kehidupan sosial. Jadi bagi Marx, inti kehidupan sosial adalah konflik. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik itu bagi masyarakat penting untuk kemudian diperebutkan oleh berbagai kelompok di dalam masyarakat. Sementara sumber-sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik itu bukan sesuatu yang tanpa batas. Dia jumlahnya terbatas. Kekuasaan itu jumlahnya terbatas. Tidak bisa semua orang jadi presiden misalnya. Tidak bisa semua orang berkuasa misalnya. Kekuasaan itu terbatas. Sementara kelompok-kelompok atau kepentingan-kepentingan yang memperebutkan itu banyak. Nah, sehingga pada gilirannya akan berakibat pada penguasaan atas sumber daya ekonomi dan politik oleh segelintir orang, sementara orang-orang lain, kelompok-kelompok yang lain, dia tidak memiliki kekuasaan atas sumber daya ekonomi dan politik. Nah, menurut Marx, akibat tipikal dari konflik seperti ini adalah munculnya pembagian masyarakat menjadi kelompok yang dominan secara ekonomi, determinan secara ekonomi, sementara kelompok lain tersubordinasi. Karena sumber daya ekonomi itu bagi Marx luar biasa penting, maka pola-pola sosial dasar suatu masyarakat itu akan sangat ditentukan oleh pengaruh sosial dari kelompok yang secara ekonomi dominan atau determinan. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan gagasan Marx tentang materialisme sejarah. Bagi Marx, kondisi ekonomilah yang menentukan kesadaran dan bukannya kesadaran menentukan kondisi ekonomi. Artinya, menurut Marx, kondisi material seseorang dalam struktur produksi ekonomi itu menjadi penentu dari semua hal yang ada di dalam masyarakat. Nah, karena kondisi material manusia, kondisi ekonomi manusia itu menjadi penentu, maka orang yang secara atau kelompok yang secara ekonomi dominan itu akan menjadi penentu dari struktur dari sistem politik, dari kepercayaan keagamaan, dari budaya, dari semua hal lain di dalam kehidupan masyarakat. Nanti kita akan bahas secara lebih detail tentang materialisme historis. Nah, bagi Marx, konflik itulah yang kemudian menjadi sumber dari perubahan sosial. Dan karena konflik itu adalah sesuatu yang menjadi prinsip kehidupan masyarakat, maka perubahan itu akan terjadi secara terus-menerus. Jadi, inti kehidupan itu adalah konflik, dan konflik itu melahirkan perubahan. Jadi, perubahan itu bakal terus terjadi, tidak pernah berhenti. Nah, ini salah satu titik penting lain dari perbedaan antara Marx perspektif konflik dengan perspektif fungsionalis. Kalau bagi kaum fungsionalis beda. Menurut kaum fungsionalis perubahan itu hanya terjadi secara gradual melalui proses adaptasi fungsional antara komponen-komponen atau bagian-bagian di dalam masyarakat.
Nah, kaum fungsionalis juga percaya bahwa inti dari kehidupan sosial itu justru kondisi yang tidak berubah. Justru satu situasi di mana masyarakat berada pada titik equilibrium, berada pada titik keseimbangan. Jadi, ketika masyarakat berada pada titik keseimbangan, maka keseimbangan itu relatif akan bertahan dalam waktu yang sangat lama. Perubahan hanya akan terjadi secara gradual. Perubahan itu bukan inti dari kehidupan masyarakat. Inti dari kehidupan masyarakat itu sebetulnya adalah keseimbangan atau equilibrium. Semua perubahan yang terjadi di dalam masyarakat menurut perspektif fungsionalis itu hanya terjadi dalam rangka mencapai keseimbangan baru. Nah, perspektif konflik berbeda. Menurut perspektif konflik, justru inti dari kehidupan masyarakat itu perubahan. Kenapa? Karena konflik terus-menerus terjadi. Konflik tidak pernah selesai. Itu sebabnya masyarakat akan terus terlibat di dalam konflik yang melahirkan perubahan-perubahan. Nah, itu beberapa asumsi dasar dari teori Marx. Di pembahasan selanjutnya kita akan mendiskusikan salah satu gagasan Marx yang sangat terkenal, yaitu tentang materialisme sejarah atau materialisme historis yang mendasari hampir semua gagasan Marx yang lain. Oke, kita ketemu di pembahasan berikutnya.